Halo, shalom teman-teman semua. Kita kembali lagi di Fresh Talk hari Jumat. Saatnya sesi untuk kesaksian dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Michael Palilingan atau Bapak Gembala kami. Oke, ini Pak Michael sudah masuk. Kita langsung aja bisa join bareng. Oke, kita tunggu. Halo, shalom Mbak. Shalom. Gimana kabar Pak? Baik ya? Baik, amin. Oke, hari ini hari yang khusus untuk kesaksian karena hari Jumat. Jadi kita mau mendengarkan kesaksian dari Pak Michael soal kesaksian hidup ya Pak ya. Pertobatan yang dimulai di dalam hidupnya Pak Michael. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Pak ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat hari ini. Engkau tetap memberikan kesehatan bagi setiap kami, Engkau tetap menyertai setiap kami. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan memulai sharing atau bincang-bincang seputar rohani kekristenan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau berada untuk setiap kami, memimpin kami, apapun yang kami sharingkan, apapun yang kami bicarakan, bela semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan bincang-bincang kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Pak. Langsung aja Shalom. Pak. Ya, Langsung aja nih kayaknya nih. ya, shalom. Shalom. Kembali perkenalan ya. Nama saya Michael John Lee Palilingan. Saya orang Manado yang besarnya di Jakarta ya. Jadi awal kesaksian saya mau mulai dari keluarga ya. Tahun 92 itu saya umur 18 tahun. Saya masih kelas 3 STM. Tapi telah terjadi dalam keluarga saya punya mama, punya papa, punya adik satu. Jadi saya dua bersaudara. Nah, pada tahun 1992 ini awalnya mulai terjadi masalah di dalam keluarga ya. Jadi yang terjadi pada waktu itu ketika saya menemui mama saya di rumah, lalu mama saya nangis-nangis. Katanya Papa sudah pergi ya, meninggalkan kami semua, entah kemana kita tidak tahu. Jadi yang ada di rumah mama saya dan adik saya. Tapi mama saya katakan bahwa kontrakan rumah sudah habis ya, pada waktu itu bulan Agustus. Kontrakan rumah sudah habis, jadi kita harus keluar dari rumah ini. Lalu saya tanya, saya tinggal di mana mah? Kamu tinggal sama teman kamu dulu, gitu. Jadi pada waktu itu kita satu keluarga berpencar. Bapak saya pergi, mama saya tinggal sama tetangga, adik saya tinggal sama tetangga, saya tinggal sama teman saya pada waktu itu ya. Akhirnya saya tanya mama saya, bagaimana dengan sekolah saya? Saya sudah kelas 3 STM. Lalu mama saya bilang, saat ini belum ada biaya. Tunggu saja mama akan kerja di Malaysia. Nanti mama ada uang, baru sekolahnya nanti mama bayar. Akhirnya pada bulan September, mama saya ini pergi ke Malaysia jadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Ternyata waktu pergi ke Malaysia itu ya belum dapat kabar selama 1 bulan. Sedangkan saya sekolahnya sudah putus ya. Saya datang ke sekolah saya mengundurkan diri. Dari kelas 3 saya akan lanjutkan tahun depan kalau saya punya uang. Nah, akhirnya
Ketika saya, mama saya, adik saya, papa saya berpisah, saya mulai bergaul dengan teman-teman yang belum bertobat ya. Saya waktu itu belum terlalu nakal ya. Saya belum mengenal itu narkoba, belum mengenal ganja, belum mengenal tawuran, mabuk-mabukan. Itu SMP ya, Pak ya? Itu STM STM. Oh, STM. Oke. kelas 3. Usia saya 18 tahun pada waktu itu. Nah, akhirnya saya mulai bergaul dengan orang-orang yang belum bertobat. Saya mulai frustasi karena sekolah saya putus, frustasi karena keluarga berantakan, mama kemana, papa kemana. Saya frustasi, saya mulai mabuk-mabukan, saya mulai merokok, saya mulai ngeganja, saya mulai obat-obat terlarang, pengguna obat-obat terlarang. Akhirnya waktu saya bergaul, mabuk-mabukan, bulan November itu ya, mama saya ke Malaysia bulan September, bulan November itu saya mabuk ya. Ini kejadiannya pada waktu itu saya mabuk. Waktu saya mabuk ada perkelahian, terjadilah perkelahian pada waktu itu saya dengan teman-teman saya. Waktu kita berkelahi lawan musuh, pada waktu itu yang ketangkap polisi saya, ya. Di Hmm. pinggang saya ada sebilah badik, senjata Waduh. tajam. Nah, akhirnya saya ditangkap polisi, masuk kantor polisi, lalu mulai diproses. Akhirnya saya mendekam di polsek ya pada waktu itu ya. Saya sangat frustasi, sudah putus sekolah, keluarga berantakan. Saya mabuk-mabukan, berantem, ketangkap polisi. Saya sangat frustasi pada waktu itu. Saya mau bunuh diri ya. Di sel kantor Oh, polisi itu saya bunuh diri pada waktu itu. Tapi nggak jadi karena dicegah sama teman-teman yang ada di kamar. Sementara saya masih ada di kantor polisi, di sel kantor polisi, kira-kira sudah mau 3 minggu. Lalu papa saya datang ya. Papa saya datang katanya dari Singapura ya. Saya pikir hmm. papa saya datang dari Singapura tuh uangnya banyak. Lalu ketemu sama saya, ngobrol. Dia bilang, "Pak, tolong keluarin saya dari penjara ini, dari sel polisi ini." "Oh iya, berapa bayarnya?" Tahun 92 ya. "Bayarnya paling Iya. 50.000." Saya bilang begitu. 50.000. "Oh iya, nanti papa bayar," katanya gitu. Lalu saya tunggu-tunggu, akhirnya pada waktu itu kan papa saya sudah pulang. Hari demi hari saya tunggu-tunggu kok saya nggak bebas-bebas gitu. Lalu saya tanya polisi, "Pak polisi, kemarin kan papa saya datang." "Oh iya, lah saya ditebus nggak Pak? Papa saya bayar nggak?" Kata gitu. "Oh papa kamu nggak bayar. Papa kamu malah Waduh. ngomong, papa kamu ngomong sama polisi malah begini, biarkan aja dia di penjara," kata gitu. Saya dibiarin. Padahal Iya. pada waktu itu papa saya punya banyak uang, saudara. Lalu saya Ah. menangis, ya, di kantor polisi saya menangis. Saya bilang, ternyata benar selama ini papa saya ini tidak pernah menyayangi saya ya. Jadi saya cerita lagi yang lain. Waktu saya kecil SD, SMP, STM itu papa saya tuh ringan tangan orangnya. Hampir setiap hari Oh. papa saya pemabuk berat. Kalau dia mabuk kadang-kadang kita anak-anak dipukulin. Ada masalah-masalah di dalam rumah tangga, saya dipukulin. Sampai pada akhirnya waktu saya STM, saya juga pernah berantem sama papa saya. Nah, singkat cerita yang tadi, akhirnya saya dari kantor polisi dipindahkan ke Rutan Salemba. Jadi Oh. benar-benar saya menjalani hukuman di penjara. Tahun 93 itu kejadian tahun 92. Tahun 93 saya bebas ya. Saya bebas. Waktu saya bebas, saya punya misi ya.
Saya mau ketemu papa saya mau balas dendam. Itu misi Oh, saya. Ya, waktu saya bebas, saya cari-cari papa saya, nggak ketemu, entah dia tinggal di mana gitu ya. Akhirnya satu waktu saya bertemu ya, bertemu dengan papa saya. Saya dipanggil sama papa saya di salah satu warung minuman, minuman keras. Lalu ternyata di situ ada adik saya. Adik saya sama saya itu beda 1 tahun, ya. Adik saya juga seorang preman. Saya juga preman. Papa saya juga preman, saudara. Jadi kita bertiga iya. kumpul kan, kumpul di Iya. warung minuman keras. Ternyata papa saya Hmm. turun dari kapal, punya banyak uang. Saya sama adik saya ditraktir minum minuman keras. Lalu kita bertiga mabuk-mabukan. Waktu waktu saya mabuk-mabuk, minum, akhirnya papa saya bertanya, kok kalian, dia bilang, saya dan adik saya, kok kalian sekarang jadi tukang pemabuk? Kok kalian sekarang minum minuman keras, mabuk-mabukan, kata gitu. Saya bingung mau jawab apa, tapi adik saya jawab, papanya pemabuk ya, anaknya juga pemabuk, kata gitu. Akhirnya di situ saya mulai mau balas dendam sama papa saya. Tapi ternyata saya nggak jadi, saudara. Nggak jadi balas Hmm. dendam. Saya mau tadinya mau bunuh-bunuhan, nggak jadi balas dendam karena papa saya itu ngasih uang ke saya supaya saya kos, ya. Jadi perlu saudara ketahui, setelah saya keluar dari penjara itu saya nggak punya rumah. Saya tinggalnya Oh. dari teman yang satu, pindah ke teman yang satu, pindah lagi ke teman yang satu, tuh setiap hari saya begitu. Teman-teman saya semuanya belum bertobat. Iya. Kadang-kadang di mana saya mabuk, di situ saya tidur. Di mana Oh. di rumah warga yang ada tempat duduknya, kalau malam-malam mereka sudah tidur, saya panjat pagar, saya tidur di kursinya. Jadi saya waktu itu Oh. memang seperti gelandangan ya, seperti gelandangan tidur di pinggir jalan, tidur di depan rumah orang, tidur di rumah teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya pada malam kita minum bersama itu, papa saya kasih uang pertama untuk kos. Kedua, papa saya kasih uang untuk saya sekolah lagi. Ya, ingat ya, waktu tahun 92 kan saya putus sekolah. Tahun Iya. 93, setelah saya keluar dari penjara, ini saya sekolah lagi, saudara. Saya Hmm. sekolah lagi, dibiayai papa saya sekolah di Jakarta Pusat, Senen, ya. Kalau saudara tahu Jakarta Pusat Senen, itu ada sekolah sekolah paling nakal namanya STM Poncol. STM Waduh. Poncol, ya. Nah, akhirnya saya sekolah di situ. Ternyata STM Poncol ini musuhnya banyak gitu. Saya masuknya siang hari, masuknya siang Oh. hari. Kalau mau pergi sekolah, tawuran. Mau pulang sekolah, tawuran. Setiap hari begitu. Pergi sekolah tawuran, pulang sekolah tawuran, pergi sekolah tawuran. Nah, saya orangnya nekat, ya. Saya berpikir, saya kalau berantem, saya tuh nggak takut. Siapa aja saya lawan. Saya berpikir, saya kalau tawuran, saya maju paling depan. Kalau tawuran, saya nggak takut. Saya pikir, ya saya mati, biarin aja, nggak ada yang ngurus. Gitu kan, orang tua juga nggak mikirin saya. Akhirnya saya berani tawuran. Tawuran pelajar. Sampai saya tamat, saudara, di sekolah itu. Saya bersyukur saya tamat dengan lulus murni, saudara. Sekalipun nakal, tapi saya lulus murni. Tapi banyak pengalaman yang saya dapat dari kehidupan sekolah itu. Saya banyak tawuran pelajar, seringkali saya terluka, seringkali saya melukai lawan. Pokoknya ya berapa kalilah saya mau mati ya. Saya pernah kepala saya mau dicelurit sama musuh saya, tapi Waduh. nggak kena. Ya, puji Tuhan, itu tawuran. Teman-teman semua yang lihat. Nah, itu di sekolah. Waktu di rumah pun juga begitu. Di rumah juga ada tawuran. Jadi Jakarta ini Waduh.
Jakarta di tahun 90-an ini banyak geng-geng, saudara. Ada gang Oh, apa tuh, semua geng-geng. Jadi kita di sekolah tawuran pelajar, di rumah juga tawuran geng, antar geng. Sama, bentar, geng. saya juga terlibat ya, banyak perkelahian ya, berapa kali mau mati sudah disergap musuh, tapi puji Tuhan lolos ya, puji Tuhan lolos, puji Tuhan lolos. Nah, saudara, saya waktu sekolah STM ini, kelas 3 ini, ada satu kejadian juga. Saya berantem sama papa saya. Saya berantem sama Oh, papa saya karena saya sudah mabuk narkoba. Di meja makan saya berantem sama papa saya. Lalu saya waduh. dipukul pakai kursi, lalu saya ancam, awas ya, nanti kalau saya sudah besar, saya akan balas, saya bilang gitu. Nah, itu tahun 93, saudara. Saya kelas 3 STM. Nah, dari tahun 93 itu, saudara, kehidupan saya tidak bekerja ya. Saya setiap hari jadi penodong, tukang Waduh, palak ya. Kang Bang. Dia dia kita pemungut cukai ya, orang berdosa. Setiap hari tuh saya nodong-nodong orang ya. Kalau uangnya dapat banyak, sebagian buat makan, sebagian juga buat minum minuman keras, mabuk-mabukan lagi. Setiap hari saya kerjanya begitu. Jadi saya makan setiap hari itu dari nodong-nodong orang ya. Karena saya Oh, nggak punya tempat tinggal, saya preman, preman dimanapun saya mabuk, malam di situ saya tidur, kadang tidur di rumah teman. Tapi saya nggak bekerja, saya hanya makan dari hasil todongan-todongan ya. Dari saya sebagai penodong-penodong itu, saya juga berapa kali tangkap polisi, saudara. Berapa kali ditangkap polisi. Tahun 95 itu saya ditangkap polisi 2 kali, saudara. waduh. Masuk di kantor polisi yang sama. Masuk di kantor polisi yang sama yang dulu saya pernah ketangkep. Tapi akhirnya saya Eh, dibebaskan. Ya. Saya dibebaskan. Pertama ditangkap karena tawuran, kedua ditangkap karena penodongan. Tapi saya dibebaskan. Ya mungkin saya miskin, nggak punya uang, dilepas. Tapi polisi dilepas. iya, iya, iya. Itu kejahatan-kejahatan saya. Saya juga penyalur, penjual ganja. Kalau ada orang beli Oh, ganja, ya, ada orang mau beli ganja, datang ke saya, baru saya ke bandarnya. Jadi saya penyalurnya, pengantaranya. Itu saya jalani beberapa tahun, ya. Nah, ada banyak kasus-kasus, cerita-cerita, kejahatan, pengalaman-pengalaman yang tidak baik terjadi kepada saya selama saya belum bertobat. Selama saya belum bertobat. Nah, sekarang saya mau cerita awal-awal saya mulai bertobat. Nah, kejadiannya iya. begini. Saya ini lagi nongkrong ya. Nongkrong sama teman-teman ya. Yang lain pada minum-minum keras, saya ngerokok gitu. Satu waktu ada seseorang remaja umur 15 tahun, dia datang sama saya. Dia tanya, "Kak Michael," katanya, "kenapa? Tuhan Yesus itu siapa?" Loh, saya Oh, kaget, saudara. Saya ini belum bertobat tentang Tuhan belum Yesus. berbentuk. Lalu anak remaja ini saya rangkul, saya bawa ke tempat sepi. Saya bilang begini, "Kamu mau tahu Yesus siapa? Yesus itu Tuhan," saya bilang itu. "Juru selamat Wah, datang." Saya bilang begitu. Terus yang datang ke saya tanya Tuhan Yesus itu agamanya Islam, saudara. Lalu dia tanya, "Masa Yesus gitu aja?" Saya bilang Yesus Tuhan datang dari surga, dia nggak puas. Akhirnya saya bawalah dia kepada teman saya yang lebih rohani, tetangga. Nama dia, ya. Anak remaja ini yang Islam ini namanya Berce, saudara. Dia baru lulus Versi. kelas 3 SMP. Nah, akhirnya saya bawa dia ke teman saya yang lebih rohani, dijelaskanlah dia tentang Yesus dari mulai Adam dan Hawa, terus dosa, itu selama berjam-jam.
Iya. Selesai dijelaskan tentang Yesus, akhirnya teman saya yang BRC ini, yang orang Islam ini, dia bilang begini, saya tanya Yesus itu karena setiap saya sholat, saya melihat gambar Tuhan Yesus yang ada di kalender, katanya gitu. Pertama, Oh, dia bilang. Nah, akhirnya setelah berjam-jam dia dijelaskan tentang Yesus, akhirnya dia ngomong begini, aku mau ke gereja, kata gitu. waduh. Yang Islam ini, dia bilang tiba-tiba, aku mau ke gereja. Lalu saya bawalah dia ke gereja, ya. Di gereja itu ada kumpulan anak-anak muda yang lagi nongkrong di depan gereja. Saya bawalah ini BRC ini, yang Islam ini, ke gereja. Saya pesankan kepada anak-anak muda. Saya bilangnya begini sama anak-anak muda gereja. Woi, ini gua titip ya. Teman Wah, gua nih dari Islam bertobat, dia mau ke gereja. Titip ya gitu. Saya kan preman, jadi ngomongnya begitu. Pada hari Sabtu atau Minggu, saya titip nih dia nih, kata gitu. Tapi teman-teman kita, saya kenal juga orang-orangnya. Mereka bilang begini, ah jangan Berci aja yang ke gereja. Kak Michael juga dong ke gereja, kata gitu. Alah itu nantilah, kapan-kapan saya bilang. Akhirnya saya pulang ke rumah, tidak jauh dari gereja, 100 meter. Si BRC ini, yang Islam ini, dia ngancam saya. Kalau Kak Michael nggak mau ke gereja, saya nggak mau ke gereja, katanya. oh Waduh, gitu. dia bilang kalau saya nggak mau ke gereja, si BRC ini yang dari Islam ini, yang sudah kenal Yesus ini, dia nggak mau gereja. Lalu saya banyak alasan. Saya nggak punya baju gereja, saya nggak punya celana gereja, saya nggak punya sepatu gereja. Saya kan preman, pakainya Levi's, lobang-lobang semua, udah nggak karuan. Iya. Ternyata si BRC ini cari baju gereja, baju papanya, celana gereja, mungkin punya kakaknya, sama sepatu, saudara, dapat. Dia bilang, nih, ini baju gereja nih, celana gereja nih, sepatu. Kita harus ke gereja, kata gitu. Saya bilang, wah aku nggak mau ke gereja. Nah, si BRC ngancam lagi. Kalau Kak Michael nggak mau ke gereja, saya juga nggak mau ke gereja. Aduh, saya kalah. Akhirnya saya ngalah. Oke, begini aja. Kita pakai peraturan. Saya antar kamu ke gereja, asalkan kita duduk paling belakang. Saya bilang begitu. Akhirnya kita saatnya ke gereja, saudara. Tapi waktu Iya. itu ibadah remaja. Saya bawa si BRC ini yang latar belakangnya Islam. Saya bawa dia ke gereja. Aduh, ternyata si BRC ini melanggar peraturan, saudara. Dia duduk di Aduh. tengah, Terus saya jadi ikut dia kan, duduk tengah ya. Mulailah ibadah. Wah, waktu ibadah si BRC ini kan nggak tahu lagu, tapi dia tepuk tangannya meriah, seneng Wah. banget. Sedangkan saya gelisah, saudara. Saya gelisah. Aduh, gimana nih? Singkat cerita, setelah selesai ibadah, saya sama BRC disambut dengan baik, dikasih salam. Halo, selamat datang Berce, selamat datang Michael. Semua pada salam ya. Semua pada salam, lalu mereka bilang, minggu depan gereja lagi ya. Saya malu banget. Saudara, anak-anak muda yang di dalam gereja itu, perempuan-perempuannya sering saya goda, saudara. Sering saya caci maki. Kalau lewat itu saya goda, kalau nggak mau respon tuh sering saya caci maki, saudara. Semua Aduh. perkataan kotor saya keluarkan ke cewek-cewek gereja. Sedangkan laki-laki gerejanya, anak-anak mudanya itu sering saya todong. Ya kan? Ingat kan, profesi saya sebelumnya saya pernah bilang saya ini penodong. Itu semua sering saya todong. Cuma saya heran waktu di gereja mereka baik semua sama saya. Minta Iya. salam, bilang minggu depan datang lagi ya, kata gitu. Akhirnya singkat cerita, saya sama Berce pulang gereja. Pulang gereja. Lalu Berce ngomong, nanti Sabtu depan gereja lagi ya, katanya gitu. Kira Sabtu depan. Saya bilang, aku nggak mau gereja gitu. Sama diancam lagi sama dia. Kalau nggak mau gereja, aku nggak mau gereja. Nggak tahu kenapa kok saya sayang jiwanya ya.
Akhirnya Oh saya antar gitu ya. lagi si BRC gereja. Tapi saya melihat anak-anak muda yang di gereja itu semua baik, saudara. Saya pulang gereja di salam seperti biasa. Minggu depan datang lagi ya. Akhirnya singkat cerita, saya mulai senang sama gereja itu. Ya, Ah, setiap hari, setiap hari bukan hari ibadah ya, pokoknya setiap hari saya sama Berce itu yang dari Islam itu main ke gereja, saudara. Main oh, ke gereja, duduk-duduk dalam gereja. Saudara tahu kegiatannya apa? Baca-baca Alkitab. Berce baca Alkitab, saya baca Alkitab. Ya, padahal saya sudah Kristen dari lahir, tapi baru baru baca-baca Alkitab, saudara. Lalu teman-teman saya, anak-anak muda gereja, dia jelaskan tentang minuman keras di dalam Alkitab ada, tentang tato ya, jangan bikin tato, semua di Alkitab ada dijelasin. Saya heran, duh, semua ada di Alkitab ya. Waduh, akhirnya saya terus bergaul sama anak gereja, sama si BRC, ada KKR, saya dibawa, diajak, ada ibadah di mana-mana, saya diajak. Akhirnya saya mulai bertumbuh sedikit demi sedikit di gereja itu, saudara. Tapi saya punya oke. tantangan, ya. Saya punya tantangan. Tantangannya apa? Saya punya teman-teman semua belum bertobat. Nah, mereka cari-cari saya. Di mana si Michael nih ya? Akhirnya mereka mulai ajak saya. Ayo, ayo minum, ayo mabuk, Wah, ya, ayo apa, main judi kan gitu semua diajak. Saya mulai menghindar dari mereka, saudara. Itu saya sudah bergereja tapi belum bertobat. Saya masih ngerokok. Saya mulai menghindar dari mereka. Tapi mereka kadang-kadang mabuk-mabuk datang ke gereja, mereka ngomong sama saya begini. Wah, lu dulu lu setiap hari tidur di rumah gua. Dulu lu gua kasih-kasih makan. Sekarang lu udah nggak mau bergaul sama gua lu. Lu lu gimana lu sekarang orangnya kata gitu. Jadi saya dibilang sudah nggak setia kawan lah apalah. iya, Akhirnya saya mulai datang ke mereka, teman-teman yang belum bertobat. Tapi saya sudah nggak minum minuman keras. Saya sudah hmm, ya bertobat. Saya datang ke mereka ya. Saya injili mereka. Saya kasih firman Tuhan. Mereka bilang apa? Mereka bilang begini. Allah, firman Tuhan juga bilang tambahkan sedikit anggur supaya pencernaan baik. Aduh, anggur waktu itu kan minuman keras juga. Terus ada yang ngomong begini, waktu saya injili aja ke gereja, mereka bilang begini, dari kamu belum bertobat, nih aku udah ngajar sekolah minggu katanya. Dia bilang begitu. Jadi dia dulu pengajar sekolah minggu, terus berbalik ke dunia yang jahat. Setiap saya injili mereka pintar ngomong, saudara. Lalu saya berpikir, waduh, kok mereka pintar Alkitab ya, saya nggak tahu Alkitab. Saya injili terus mereka, saya injili sampai ada teman bilang begini, dulu waktu saya baik-baik, kamu ajak saya jadi orang jahat, mabuk-mabukan, berantem. Sekarang saya sudah jahat, kamu mau ngajak saya balik lagi bertobat. Kamu maunya apa? Saya digituin. Saya bilang, maaf, itu jahat, itu tidak baik. Sekarang saya sudah bertobat. Ayo, iya, kita kerja, kayak gitu. Banyak saudara, kejadian-kejadian, ada teman lagi berantem, sahabat saya, waktu dia kalah berantem, dia bilang sama saya, bantuin Mike. Saya mau bantuin nggak bisa saudara, karena saya sudah mulai takut berantem, saya sudah mulai takut sama Tuhan, saya sudah mulai sedikit demi sedikit bertobat. Orang-orang gereja juga bilang, Michael jangan berantem, kamu sudah bertobat, gitu. Tapi saya pernah mengikuti satu tawuran lagi, saudara, karena saya lihat teman-teman saya berantemnya pada kalah, diserang sama musuh. Saya lihat, udah kok kalah gitu. Akhirnya saya angkat senjata, saya bilang kita lawan. Saya hitung 1 sampai 3, kita kejar lawan kita. Akhirnya terjadilah.
1, 2, 3, lawan saya kejar ya. Yang pegang golok saya tendang-tendangin semua. Tapi waktu saya lari-lari tawuran, saudara, ada seorang nenek berteriak begini, Michael, Michael, kamu sudah bertobat Michael, jangan berantem lagi. Saya Iya, tiba-tiba iya. berhenti, kaget saya. Bilang, waduh Tuhan, saya ini udah mulai bergereja, saya ini udah mulai bertobat. Akhirnya saya udah nggak berantem lagi, musuh udah nggak saya kejar, saya balik ke gereja. Saya balik ke gereja, saya mulai mengoreksi diri, saya ini udah jadi orang gereja, saya sudah bertobat. Saudara, puji Tuhan, sejak saya bertobat, ya di gereja itu, 3 bulan saya bergereja di gereja itu, bulan Maret ya, saya masih ingat, bulan Maret tahun 96 saya mulai bergereja dengan si BRC. Bulan Mei, saudara, saya lepas rokok ya, ganja semua saya lepas. Minuman keras, narkoba, berantem, main judi, mabuk-mabuk itu semua saya tinggalkan. Lalu di bulan Mei itu saya terima baptisan. Baptisan Ah, selam, saya bertobat, saya dibaptis, saudara. Pada waktu itu, akhirnya saya sudah sungguh-sungguh bertobat ya. Walaupun ada teman-teman preman-preman ngomong sama saya begini, ngomongnya ke anak-anak muda gereja, hati-hati sama si Michael. Si Michael itu di gereja pura-pura bertobat. Si Michael itu waduh. mau ngincer cewek katanya. Mau ngincer cewek-cewek. Aduh, saya langsung ke kamar, saya menangis. Saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya akan buktikan kepada gereja ini, kepada anak-anak muda ini, bahwa saya sungguh-sungguh bertobat bukan karena siapa-siapa. Nah, itu komitmen saya gitu. Iya. Akhirnya akhirnya saya dibaptis tanggal tanggal 12 Mei 96. Saya masih ingat pada hari Minggu saya dibaptis, saya terima Tuhan sungguh-sungguh, saya mulai tinggal di gereja ya. Ibu pendetanya ngomong begini, si Michael itu benar-benar bertobat ya. Iya gitu kan. Karena pendetanya tuh tahu saya nakal, saudara. Saya Mm-mm. pernah dipukul pakai senjata senjata api sama polisi, saudara, polisi militer itu di depan gereja, saudara. Saya mabuk Oh, gereja, saya tawuran di depan gereja. Jadi pendetanya tahu nih saya nih jahat, saya nakal. Makanya detik-detik saya dibaptis, dia tanya, si Michael itu benar-benar bertobat nggak? Lalu keponakannya gembala bilang, sudah sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya, kan saya nggak punya rumah ya, ingat ya. Saya nggak punya iya. rumah. Ibu pendetanya ngomong begini, Michael, baju-baju kamu di mana semua? Mulai hari ini kamu tinggal di pastori, tinggal di gereja. Ada kamar di lantai 3. Wah, puji Tuhan, saudara. Akhirnya saya mulai ada tempat tinggal. Saya nggak seperti gelandangan lagi, tinggal di mana-mana ya. Tapi puji Tuhan, setelah saya bertobat, saya diperbolehkan tinggal di gereja. Ya. Itu awal-awal kesaksian saya. Saya mulai hidupnya baik. Saudara-saudara saya yang benci-benci saya tuh mulai baik sama saya. Saudara tahu, saya ini sebelum bertobat nih saya pencuri, saudara. Rumah-rumah saudara-saudara saya itu saya curi-curi, saudara. Tapi begitu saya bertobat, ya, waktu saya belum bertobat, saya kunjungi rumah saudara-saudara saya itu saya baru di depan pintu udah diteriakin, pencuri keluar, keluar, pencuri keluar gitu. Tapi waktu saya sudah bertobat, puji Tuhan, saudara, saya nggak ngomong apa-apa, saudara-saudara saya ngomong begini, Michael, kamu sudah bertobat ya? Ayo main di rumah Michael. Nah, bayangkan saudara, tadinya saya di depan pintu aja udah diteriakin pencuri. Setelah saya bertobat, saya mulai diterima dengan baik. Nah, itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini awal pertobatan saya. Kemudian saudara, saya mau lanjut setelah saya bertobat,
saya mulai kunjungi teman-teman saya yang belum bertobat, ya. Di Oh, iya. sekitar saya tuh masih ada puluhan teman-teman saya yang preman, saudara. Kristen tapi preman semua. Jago berantem, jago copet, jago jambret, ya, jago narkoba. Kristen tapi jago jago macam-macam gitu. Saya datangi mereka satu-satu, ya. Saya bawa ke gereja. Saya datangi satu persatu, saya bawa ke gereja. Ada yang mau saya ajak ke gereja, tapi ada yang tidak mau, saudara. Yang tidak mau ini karena mereka dulu sudah bertobat, saya belum bertobat, mereka sudah tahu firman Tuhan, saya belum tahu. Jadi waktu saya baru bertobat, mereka pikir gini, mereka bilang begini, alah lu baru bertobat, gua dulu ngajar sekolah minggu, dulu gua pemain musik di gereja, semua firman Tuhan gua tahu. Lu ngomong firman Tuhan sama gua percuma, gua tahu semua. Mereka ngomong begitu. Iya. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, gimana menghadapi mereka ya? Saya punya pemahaman Alkitab yang terbatas. Akhirnya saya sekolah Alkitab. Saya Oke. Alkitab tahun 97. Ya. Saya bertobat Maret 96. Bulan 6. 97 saya masuk sekolah Alkitab. Nama sekolah Alkitabnya Sekolah Alkitab Cianjur, ya, dari GPDI Cianjur Jawa Barat, ya. Pendetanya J. Awandatu, ya. Mungkin ada yang kenal. Nah, akhirnya saya sebenarnya cuma mau pendalaman Alkitab di sekolah Alkitab itu. Ternyata di dalam sekolah Alkitab itu saya terbentuk karakternya menjadi seorang hamba Tuhan. Singkat cerita, saya lulus sekolah Alkitab tahun 98. Saya praktek pelayanan di Kupang Pedalaman. Saya praktek pedalaman. Saya praktek juga di Maluku, ya, sana juga Maluku Utara, Pulau Bacan, mungkin saudara kenal Pulau Bacan yang terkenal batunya, ya. Terus saya pelayanan di Manado, dan akhirnya saya pelayanan di Semarang. Nah, itu cerita saya. Saudara masih ingat, ya, saya punya kesaksian juga yang luar biasa begini. Saudara masih ingat ya, waktu mama saya itu, ya, yang tahun 92 keluarga saya berantakan, saya frustasi itu, saya masuk penjara. Kan mama saya ke Malaysia, ya kan? Bulan September mama saya kan ke Malaysia. Itu tahun 92. Sampai saya bertobat tahun 96, itu mama saya belum pulang-pulang dari Malaysia. Oh. Nah, mama saya nggak mau pulang ke Indonesia karena mama saya kecewa, saya putus sekolah. Kedua, saya masuk penjara. Mama saya sangat sangat terpukul gitu. Dia kirim surat sama saya. Tapi saya berdoa, saudara, waktu saya sudah bertobat tahun 96 itu, saya berdoa, Tuhan, mama saya marah sama saya. Saya ingin mendengar kabar mama saya, Tuhan. Udah, doa saya begitu aja. Saya pikir saya mau dapat kabar surat, saudara. Ternyata yang datang mama saya, saudara. Indonesia. Puji Tuhan, saya kaget. Tuhan, saya pada ngarapinnya surat, tapi malah orangnya datang. Jadi, ketika saya bertobat itu, saya sempat berjumpa dengan mama saya. Mama saya masih marah-marah, saudara. Dia nggak tahu saya sudah, dia tahu nih saya jahat, saudara. Saya dimarah-marahin, kamu putus sekolah ya, kamu masuk penjara ya, kamu berantem ya. Saya dengerin aja diem-diem. Tapi saya sudah bertobat, Ma, saya bilang gitu. Sekarang saya sudah tinggal di gereja. Ya puji Tuhan, akhirnya saya punya hubungan dengan mama saya baik lagi, saudara. Baik lagi. Ya. Saya bersyukur selama saya belum bertobat, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat jahat. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena waktu saya belum bertobat, saya ingat ya, saya waktu itu kan mau balas dendam sama bapak saya. Ya, waktu saya bilang, waktu saya berantem sama bapak saya kan bilang,
awas ya, nanti saya besar, saya mau balas dendam. Nah ini tadi saya belum ceritain. Nah saudara, waktu saya belum bertobat itu saudara, saya mabuk sama adik saya. Ini cerita ke belakang lagi ya. Saya mabuk sama adik saya nangis-nangis. Dia bilang, kenapa? Aku ini kurang kasih sayang, aku ditinggal sama mama, kata gitu. Jadi adik saya itu masih kelas 3 SMP waktu itu. Oh. Nangis-nangis. Saya pengaruhi saudara. Saya bilang begini, itu semua gara-gara papa. Saya bilang begitu. Kita ini hidupnya hancur gara-gara papa. Saya bilang begini, sekarang waktunya kita balas dendam. Kita bunuh papa kita. Kamu setuju nggak? Setuju. Adik saya pengaruhi. Dia bilang setuju. Lalu saya sama adik saya dalam keadaan mabuk mendatangi rumah papa saya, saudara. Tidak jauh dari tempat lingkungan saya mabuk. Waktu di perjalanan, saya kasih sebilah pisau sama adik saya. Nih, kamu yang pegang pisaunya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu tusuk aja, bunuh aja. Nanti kita keroyokin, gitu. Nah, saya dobrak ya, rumahnya papa saya itu saya dobrak sama adik saya. Setiap sudut-sudut kamar, ruangan tuh kita cari papa saya, nggak ada saudara. Puji Tuhan, tidak terjadi pembunuhan pada waktu itu. Padahal kita sudah bertekad mau balas dendam, mau bunuh papa. Tapi ternyata tidak ada. Puji Tuhan, saya terhindar dari kejahatan besar, saudara. Ada satu lagi yang unik, saudara, yang saya lupa ceritakan. Waktu saya mau sekolah Alkitab, itu mama saya nggak setuju, saudara. Kenapa, Pak? Ya, karena mama saya Protestan. Dia nggak suka saya sekolah Alkitab yang Pantekosta. Oh. Akhirnya saya datang ke papa saya, saudara. Saya datang ke bapak saya, Pak, saya mau sekolah Alkitab. Saya diketawain, saudara. Anak nakal begini mau sekolah Alkitab. Nggak mungkin, katanya gitu. Pak, saya udah bertobat. Saya mau sekolah Alkitab. Tapi dia pesan begini, kalau kamu mau sekolah Alkitab, saya dukung, kata gitu. Nah, jadi itu ceritanya, cerita awal saya belum bertobat, sampai saya terhindar dari kejahatan besar kepada papa saya. Saya bertobat, dan akhirnya saya sekolah Alkitab. Sampai sekarang saya menjadi hamba Tuhan di kota Semarang. Sebelum dari semua saya ditinggalkan oleh papa mama saya menjalin hubungan baik kembali. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya cari papa saya minta maaf, saya bermaaf-maafan, saya punya hubungan yang baik dengan papa saya. Ya, puji Tuhan, papa saya tahun 2000 belasan itu bertobat, saudara. Puji Tuhan. Papa saya mulai jadi ketua kaum pria di gereja, mulai jadi singers. Saya kaget, saudara. Seumur hidup tuh papa saya nggak pernah ke gereja. Tapi saya dengar dia bertobat, saya kaget. Puji Tuhan, papa saya yang begitu jahat, akhirnya dia bertobat juga. Ya. Saya ceritakan, papa saya meninggal tahun 2017 di Jakarta. Mama saya meninggal tahun 2001 di Malaysia. Jadi mama saya tuh meninggalnya di Malaysia, punya sakit, masuk rumah sakit, meninggal. Lalu orang dari Malaysia beri kabar bahwa mama saya meninggal dan dikuburkan di sana. Sampai sekarang saya belum pernah lihat kuburnya mama saya. Ya. Dan adik saya, saudara ingat adik saya yang saya pengaruhi tadi, meninggal juga tahun 2007. Jadi satu keluarga itu sudah meninggal semua. Mama saya meninggal tahun 2001, adik saya meninggal tahun 2007, papa saya meninggal tahun 2017. Jadi saya tinggal seorang diri sekarang, dan puji Tuhan, sekalipun seorang diri, saya udah punya istri dan anak-anak di Semarang.
dan saya walaupun seorang diri tapi saya hidup melayani Tuhan. Ya, ya kiranya itu perjalanan kehidupan saya dari belum bertobat sampai bertobat, biarlah itu menjadi berkat bagi saudara yang mendengar, jadi pesan Amin. bagi saudara sekalian bahwa sekalipun saudara berasal dari keluarga yang hancur, orang tua tidak perhatikan, saudara mungkin teraniaya, saudara punya masa lalu yang buruk, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Contohnya Amin. saya sudah Amin. begitu jahat, punya hubungan dengan orang tua juga tadinya juga tidak baik, sudah berantakan keluarganya, tapi ternyata saya dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Sampai sekarang saya melayani Tuhan semua karena kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan perjalanan hidup saya dari sebelum bertobat Ya. sampai bertobat. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati, Pak. Dari sini saya mau membahas satu hal saja sih, Pak. Peran penting komunitas atau gereja ya, yang di sini saya lihat ya. Seberapa penting atau gereja atau komunitas Kristen itu sendiri harus bersikap seperti apa sih untuk menanggapi mungkin teman-teman kita yang ingin bertobat tapi dengan kendala yang hampir sama maupun sama seperti yang Pak Michael hadapi dulu, gitu Pak. Ya, Itu aja sih. sebelumnya saya mau cerita ya. Waktu saya belum bertobat, saya ini sering bergereja, ya, diajak teman gitu. Tapi saya punya motivasi, saudara. Punya motivasi karena di dalam gereja juga saya mau nodong orang ya. Terus kedua, di dalam gereja tuh saya transaksi narkoba, saudara. Saya ke gereja Waduh, itu transaksi narkoba. Tapi setiap saya gereja, saudara, orang-orang tuh pada takut sama saya ya. Kalau pulang gereja saya tuh dibiarin, nggak disalamin, dibiarin di beberapa gereja. Tapi di gereja yang saya bertobat, yang saya datang sama BRC itu gereja yang menerima saya. Mereka sudah tahu saya jahat, tapi mereka beri salam kepada saya. Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir Michael. Minggu depan hadir lagi ya. Bayangkan, mereka tahu saya jahat, ngomongnya begitu mereka. Nah, peran gereja, saya kasih tahu ya. Gereja itu sebenarnya tempat orang-orang yang belum benar dan akan dijadikan benar. Orang yang baru-baru mendapatkan pertobatan tuh di dalam gereja. Jadi, anak-anak muda gereja atau setiap warga gereja harus menerima ya secara kekeluargaan siapapun juga jiwa-jiwa baru yang datang ya. Contohnya ya, saya, ketika saya baru bergereja, mereka tahu saya jahat, tapi mereka kekeluargaan, saudara. Mereka baik sama saya, mereka sambut saya, mereka mau berbicara kepada saya. Ingat ya, gereja itu harus ramah kepada jiwa-jiwa yang baru, terutama jiwa-jiwa baru yang baru bertobat. Kita harus ramah, datangi mereka, ngobrol-ngobrol, ya, kasih selamat datang, minggu depan datang lagi ya. Jadi itu peran gereja juga harus ada supaya ya orang-orang yang datang ke gereja itu merasa nyaman dan merasa ada kekeluargaan dan mereka pada akhirnya mau terus bergereja. Ya, ya seperti demikian. oke. Berarti peran gereja begitu penting ya Pak ya bagi teman-teman atau mereka-mereka yang mungkin mengawali pertobatannya dari yang buruk menjadi yang baik, dari Iya, kegelapan menjadi ke arah ke terang Tuhan gitu ya Pak ya. Lah, iya. berarti harus menjadi jawaban gereja itu ya Pak ya Amin, untuk amin. kita semua ya. Gereja harus ingat bahwa gereja itu tempat-tempat orang yang tidak benar, Oke, tempat-tempat orang datang yang belum bertobat untuk dijadikan benar, untuk dijadikan bertobat. Jadi gereja harus di menerima orang-orang yang mungkin sepertinya belum rohani, belum bertobat, gereja harus menerima.
Karena gerejalah tempatnya mereka untuk bertobat, berubah, menerima firman Tuhan, menerima perubahan berkat dari Iya, Tuhan. iya Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak untuk kesimpulan atau rangkuman? Ya, yang tadi saja yang saya sudah ucapkan, ya. Jadi kita punya masa lalu yang tidak baik, kita punya latar belakang keluarga mungkin yang juga buruk, berantakan, tapi itu bukanlah satu halangan dari Tuhan untuk menjadikan saudara lebih baik, bahkan dipakai Tuhan. Kalau saya saja bisa dipakai Tuhan dengan latar belakang keluarga yang buruk, masa-masa lalu saya yang buruk, ini merupakan satu contoh bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja dan Amin. dijadikan alatnya, alat kemuliaannya. Kalau saudara punya Amin. masalah dalam keluarga, saudara punya masalah dalam masa lalu, tetap semangat dalam Tuhan, tetap bergereja, dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Kalau saya saja yang seperti ini bisa diubahkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan, apalagi saudara. Saya percaya saudara juga akan Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, sebagai Amin. bahkan pelayan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Ya. terima kasih Pak buat waktunya. Mungkin bisa Ya, ditutup dalam doa. mari kita berdoa. Iya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hamba sudah menyampaikan perjalanan kehidupan hamba dari belum bertobat sampai bertobat, bahkan sampai sekolah Alkitab dan menjadi seorang hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau telah menolong saya, mengubah saya dari masa lalu yang buruk, dari karakter yang buruk, dari pergaulan yang buruk, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, bahkan menjadi pelayan-Mu. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi semua yang mendengar pertemuan ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, masalah mereka dalam keluarga, masalah mereka di masa lalu. Tapi hamba percaya, kalau hamba saja Engkau dapat ubahkan, apalagi kehidupan mereka. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah orang-orang yang punya masa lalu buruk menjadi baik dan mulia di hadapan-Mu Tuhan, bahkan Engkau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami sudah mendengar, teguhkan, kuatkan mereka, biarlah mereka tetap setia kepadamu Tuhan, biarlah mereka mau berubah lebih baik dari hari yang kemarin. Roh Kudus, tolong kami semua, jamah kami semua ya Tuhan, supaya kami mau mengikuti kehendak-Mu dan kami dapat hidup lebih baik dari hari yang kemarin. Berkati pertemuan ini Tuhan, berkati wadah ini, berkati juga Mas Handoko. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak buat waktunya. Ya. Bisa join di lain waktu. Ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oke, demikian Fresh Talk hari ini tentang kesaksian, karena ini hari Jumat. Saya percaya semuanya dapat memberkati kita semua dan dapat membuat iman kita semakin tumbuh di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.